Kata Hasan Al-Basri, mahar bidadari di dalam surga itu adalah membersihkan masjid dan meramaikannya. Jilame bidadari itu dalam surga. Jilame bidadari dalam surga karena semuanya harus bayar mahar, tidak ada yang gratis tanpa mahar. Nabi Adam aja dulu sama Hawa tidak memiliki orang tua, tidak memiliki wali, tidak memiliki sanak saudara, tapi ketika mau disentuh oleh Nabi Adam, kata malaikat, "Mah ya Adam, hatta tuaddi maharaha." Stop Adam, bayar dulu maharnya. Nabi Adam berkata, "Wa ma mahruha?" Apa maharnya? "Antusalliya ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam salasata marrat." Kamu harus berselawat kepada Muhammad 3 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahhimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah, kembali kita lanjutkan kajian tasawuf kita malam ini, masih dengan judul kehormatan masjid. Waruya anil Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhuma annahu qala, diriwayatkan daripada Al Hasan bin Ali, semoga Allah ridha untuk kedua beliau, bahwa sesungguhnya beliau Al Hasan berkata, salasatun fi jiwarillahi ta'ala, ada 3 orang yang senantiasa berada dalam perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Rajulun dakhalal masjidah la yadkhuluhu illa lillah, fahuwa dhaifullahi ta'ala hatta yarji'a. Yang pertama, seorang laki-laki yang masuk ke dalam masjid, yang ia tidak masuk ke dalam masjid tersebut kecuali karena Allah saja, maka laki-laki tersebut adalah tamu Allah sehingga ia kembali dari masjid. Warajulun zara akhahul muslimi la yazuruhu illa lillah, fahuwa min zuwarillahi ta'ala hatta yarji'a. Yang kedua, seorang laki-laki yang mengunjungi saudaranya yang muslim, yang tidak mengunjungi ia akan saudaranya tersebut kecuali karena Allah, maka laki-laki itu adalah bahagian daripada orang-orang yang mengunjungi Allah Ta'ala sehingga ia kembali pulang ke rumahnya. Warajulun kharaja hajjan au mu'tamiran la yakhruju illa lillahi ta'ala, fahuwa wafdullahi ta'ala hatta yarji'a ila ahli. Yang ketiga adalah seorang laki-laki yang keluar ia untuk berhaji atau untuk mengerjakan umrah, yang ia tidak keluar melakukan itu kecuali karena Allah Ta'ala, maka laki-laki tersebut adalah utusan Allah hingga ia kembali kepada keluarganya.
Jadi para jamaah, Al-Hasan cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan 3 orang senantiasa selalu dalam perlindungan Allah, kata beliau. Nah, yang pertama, orang yang datang masuk ke masjid hanya karena Allah, maka orang tersebut dianggap sebagai tamu Allah sampai dia keluar dari masjid pulang ke rumahnya, dia berstatus sebagai tamu Allah. Orang itu akan senantiasa dalam perlindungan Allah. Yang kedua, seseorang yang datang mengunjungi saudaranya, berziarah ke rumah saudaranya, yang dia tidak bermaksud lain di saat menziarahi saudaranya kecuali hanya bermaksud karena Allah, untuk menjalankan perintah Allah, menyambung silaturahmi, maka orang itu, kata Al-Hasan, adalah bahagian daripada orang-orang yang menziarahi Allah sampai dia kembali ke rumahnya, maka dia akan selalu dalam perlindungan Allah. Yang ketiga, orang laki-laki yang keluar dari rumahnya untuk melakukan haji dan umrah karena Allah, maka selama ia melaksanakan perjalanan haji dan umrah itu, dia dianggap sebagai utusan Allah, maka senantiasa dia dalam perlindungan Allah hingga ia kembali kepada keluarganya. Jadi 3 orang itu terus akan berada dalam perlindungan Allah, kata Al-Hasan. Wa yuqalu husunul mu'mini salasatun. Dikatakan benteng atau pelindung orang mukmin itu ada 3. Al-masjidu wa dzikrullahi wa tilawatul Quran. 3 benteng orang mukmin itu yaitu masjid, zikrullah, berzikir kepada Allah, dan tilawatul Quran yang ketiga, membaca Quran. Itu benteng bagi orang mukmin. Wal mu'minu idza kana fi wahidin min dzalika. Seorang mukmin apabila ia sedang berada dalam satu keadaan daripada 3 keadaan itu, sedang di dalam masjid, atau sedang membaca Quran, atau sedang berzikir kepada Allah, fahuwa fi husnim minasyaitan, maka orang mukmin itu sedang berada dalam perlindungan daripada syaitan. Jadi kita bisa memahami di sini para jemaah, kalau kita ingin berlindung daripada syaitan, artinya daripada godaan syaitan, maka seringlah kita berada dalam 3 keadaan, di masjid, atau kalau di luar masjid perbanyaklah zikir kepada Allah, atau perbanyaklah membaca Quran. Selama kita senantiasa dalam salah satu daripada 3 itu, maka kita akan terus dalam perlindungan daripada syaitan. Tetapi di dalam kitab Sirajut Talibin karya Syekh Ihsan Muhammad Dahlan Al-Jampesi, orang Kediri, beliau menyebutkan bahwa zikir yang terbesar itu adalah salat. Salat zikir yang terbesar. Paling raya zikir gedanya adalah sembahyang. Maka yang paling diperintahkan oleh Allah untuk mengingat Allah adalah dengan cara sembahyang. Aqimis salata li dzikri, kata Allah, dirikan salat untuk mengingatku. Tapi kenyataannya ketika kita sedang dalam salat, kita masih tetap dalam godaan setan. Sehingga terjadilah kelupaan. Dengar dah sembahyang kat 2 tu, kah nak mudi rakaat li. 2 ka pulhe, kah nak mudi li dan kah ke home, kah nak mudi li. Dengar dah kun kah silap tu. Ya. Dah kun ni tanya surah Watin kai plung ke surah Wal Asri ke dia. Macam-macam tu kata lu. Nah, digoda mantang syaitan ketika kita sedang berzikir. Apa penyebabnya? Padahal di sini kata ulama, zikir itu benteng kita dari syaitan. Rupanya iya, zikir itu benteng tapi tidak seberapa kuat para jamaah.
Kalau di dalam hati kita orang yang membentengi dirinya dengan syaitan daripada zikir itu, masih banyak sekali makanan-makanan syaitan. Ya. Di dalam hati kita masih banyak makanan-makanan syaitan. Maka sebesar apapun benteng, syaitan itu akan menerobos untuk masuk mendapatkan makanan yang ada dalam hati kita. Ditamsilkan oleh Syekh Ihsan seperti syaitan itu anjing yang sedang kelaparan, sedangkan hati kita seperti orang yang membawa sebungkus daging. Jadi anjing yang kelaparan itu walaupun bagaimana pun kita usir, kalau di tangan kita ada bungkusan daging, dia tidak akan lari jauh, tetap akan kembali lagi menggonggong untuk mendapatkan daging yang ada di tangan kita. Nah, maka begitu juga para jemaah, walaupun seberapa hebat kita berzikir, kalau toh hati kita masih dipenuhi dengan makanan syaitan, maka syaitan itu akan tetap paling bergeser sebentar ketika berzikir. Tengah dah berzikir, ikut nya riwang juga bagah lo. Karena dia lapar, di dalam hati kita ada makanannya. Apa makanan syaitan yang ada di dalam hati kita? Yaitu sifat-sifat tercela. Nyan, itulah makanan syaitan. Maka agar benar-benar benteng ini menjadi kuat, kokoh, mampu melindungi kita dari pengaruh syaitan, maka bersihkan hati dari sifat-sifat tercela. Maka kalau hati kita sudah bersih daripada sifat tercela, artinya kita tidak lagi menggenggam makanan dari anjing itu, maka anjing itu cuma pura-pura kita ambil batu, dia lari terbirit-birit sambil mengatakan sakit kiing, hanai riwangli yoi. Ya, munyo kita tidak lagi membawa makanan. Wa qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Al-Hasan Al-Basri semoga Allah merahmati beliau berkata, mahurul hauri fil jannah kansul masajidi wa imaratuha. Nah, kata Hasan Al-Basri, mahar bidadari di dalam surga itu adalah membersihkan masjid dan meramaikannya. Jilame bidadari di dalam surga. Jilame bidadari dalam surga, karena semuanya harus bayar mahar. Tidak ada yang gratis tanpa mahar. Nabi Adam aja dulu sama Hawa tidak memiliki orang tua, tidak memiliki wali, tidak memiliki sanak saudara. Tapi ketika mau disentuh oleh Nabi Adam, kata malaikat, mah ya Adam hatta tuaddi maharaha. Stop Adam, bayar dulu maharnya. Nabi Adam berkata, wa ma mahruha, apa maharnya? Antusalliya ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam salasata marrat. Kamu harus berselawat kepada Muhammad 3 kali. Hana wali, hana masapu, hana ya, hana hana keluarga, tapi hati perle ke jilame. Ulang bidadari teman dalam surga juga butuh mas kawin, juga butuh mahar. Apa maharnya kata Hasan Al-Basri? Kansul masajid wa imaratuha, membersihkan masjid dan meramaikannya. Masjid apa geli? Baik kuto-kuto masjid. Tanya na masjid kadang dak kalon, hai daerah-daerah kampung dak kalon kan. Yang ni dijak punoh masjid. Tentang hantom na urang bayang masjidnya. Sungguh masjid itu nanti akan menuntut orang-orang yang ada di kampung itu di hadapan Allah Ta'ala. Dia dibangun tapi dia tidak pernah diisi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini tuntut di masjid. Maka masjid dibersihkan. Maka dalam ilmu fikah para jamaah, para ulama mengatakan bahwa ketika kita melihat ada kotoran najis dalam masjid, kalau kita melihat sendiri, kita cuma sendiri yang melihat, tidak ada orang lain, maka hukum mengambil kotoran dari masjid itu fardhu ain,
atas kita. Tapi kalau ada beberapa orang yang melihat, maka hukumnya berubah menjadi fardu kifayah. Jadi tidak ada ulama yang berpendapat sunat, fardu. Cuma beda saja antara ain dengan kifayah. Kalau kita sendiri yang melihat fardu ain mengambil kotoran itu, kalau rame-rame kita melihat fardu kifayah, maka jangan biarkan ada kotoran dalam masjid. Itu akan menjadi mahar kita nanti terhadap bidadari, gadis jelita yang ada dalam surga. Qala Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, berkata Anas bin Malik, semoga Allah ridha kepada beliau, man asraja fil masjidi sirajan lam tazilil malaikatu wa hamalatul arsy yastaghfiruna lahu madama dzalika fil masjid. Kata Anas bin Malik, beliau ini adalah pembantu Rasulullah. Man asraja fil masjidi sirajan, siapa yang memasang lampu dalam masjid, yang lampu itu kemudian hidup bercahaya menerangi masjid. Lam tazilil malaikatu wa hamalatul ars, maka senantiasalah para malaikat, lebih khususnya lagi malaikat yang menanggung aras, yastaghfiruna lahu, selalu beristighfar untuk orang tersebut, madama dzalika fil masjid, selama lampu yang ia pasang itu masih tetap ada dalam masjid. Ya, maka ketika masjid tanyo untuk mati lampu sabak kutuk nyan baik preh urusan panitia toy naratiki beliau laju yu pasang juga urang. Selama lampu itu terpasang di masjid, tidak mesti masjid ini masjid apapun, maka Anda akan terus mengalir istighfar malaikat untuk Anda sampai lampu itu putus, dibuang dari masjid. Wa qala Umar bin Khattab radhiyallahu an, Umar bin Khattab semoga Allah ridha kepada beliau berkata, al masajidu buyutullahi fil ard, masjid-masjid itu adalah rumah-rumah Allah di permukaan bumi. Rumah Allah, kata para ulama, para jamaah, adalah buyuti ibadi lillah, rumah menghambakan diri kepada Allah, bukan bermakna rumah tempat tinggal Allah. Ya, sehingga antara buyut dengan Allah menurut para ulama itu ada kalimat yang terbuang, yaitu kalimat ibadah. Rumah masjid-masjid adalah rumah-rumah tempat para hamba menyembah Allah di permukaan bumi. Wal musalli fiha zairullahi, sedangkan orang yang melaksanakan kegiatan salat di dalam masjid itu adalah zairullah, para pengunjung Allah, para penziarah Allah. Wa haqqun alal mazuri ayyukrima zairah, dan menjadi hak, makna hak di sini wajib, terhadap orang yang dikunjungi bahwa memuliakan ia orang yang mengunjunginya. Ya para jemaah, masjid rumah Allah. Orang yang datang ke masjid lalu salat dalam masjid dianggap orang yang mengunjungi Allah. Maka menjadi wajib terhadap yang punya rumah, yaitu Allah, memuliakan orang yang mengunjunginya. Jadi maknanya orang-orang yang datang ke masjid untuk melaksanakan salat, pasti mereka dimuliakan oleh Allah, minimal di saat mereka masih berstatus sebagai pengunjung Allah, sebagai orang yang menziarahi Allah, itu mereka dimuliakan oleh Allah.